Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني وأخواتي في الدين جماعة صلاة المغرب dan Isya Masjid Mujahidin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah, malam ini kita dipertemukan dalam majelis yang mulia ini, majelis yang mudah-mudahan mendatangkan kebaikan dan rahmat untuk kita semuanya. Kita mengucapkan salat dan salam untuk kekasih kita, junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Malam ini kita mencoba melihat sebuah tema yang sangat penting untuk kita, khususnya para orang tua, para ayah, yang kita beri judul nasihat untuk ayah. Kenapa demikian? Al-Imam Nuqayyim menyebutkan bahwa sesungguhnya, kata beliau, wa aktsarul auladi innama jaa fasaduhum min qibalil aba. Kenapa kita perlu mengangkat tema ini? Ini perkataan seorang ulama besar, Ibnu Qayyim rahimallahu taala, menyebutkan wa aktsarul aulad, kebanyakan daripada anak-anak ini, innama jaa fasaduhum min qibalil aba. Anak ini rusak, penyebab utamanya bukan orang lain. Penyebab utamanya adalah sang ayah. Ini jangan marah nih. Ini ulama besar yang menyebutkan. Ya, innama jaa fasaduhum min qibalil aba. Rusaknya anak-anak itu karena disebabkan oleh ayah mereka. Kenapa demikian? Karena mereka abai kepada anak-anaknya, dan mereka tidak mengajarkan faraididdin wa sunani, tidak mengajarkan kewajiban-kewajiban agama dan sunnah-sunnah yang ada di dalam agama ini. Fa'adha'u sigharan, mereka sia-siakan sejak kecil. Di usia kecil anak itu diabaikan. Falam yantafi'u bi anfusihim wa lam yanfa'u aba'ahum kibaran. Ya, sehingga anak-anak ini tidak memberikan bermanfaat, tidak memberikan manfaat, dan juga tidak mendatangkan bagi diri mereka sendiri, tidak ada manfaatnya. Karena anak ini semua diabaikan, dilalaikan, sampai besar pun orang tuanya pun tidak akan mendapatkan manfaat. Nah, ini. Sehingga sebagian orang tua, kata beliau, ataba ba'duhum waladahu 'ala al-'uquq. Sehingga ketika anaknya di saat besar, orang tua merasa marah, kecewa, dan memberikan kata-kata yang sangat luar biasa kepada anaknya, karena anaknya durhaka kepada dia.
Ketika anak di waktu besar, dewasa, tidak berbakti kepada orang tua, maka orang tuanya marah. Faqala ya abati innaka aqaqtani saghiran. Sehingga ada anak yang akan berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, engkau durhakai aku waktu aku kecil. Fa'aqaqtuka kabiran. Maka aku durhakai kamu ketika aku sudah dewasa. Wa adha'tani walidan fa'adha'tuka syaikhan. Engkau abaikan aku di usia kecil, maka aku pun abaikan engkau ketika sudah tua. Inilah kata beliau. Dan subhanallah, ada pelajaran mahal bagi kita. Saya sampaikan, ada dua persepsi atau persepsi kesalahpahaman kita dalam mendidik anak ini. Yang pertama, sebagian para ayah mengatakan bahwa tanggung jawab pendidikan itu adalah tugas ibu, sedangkan tugas dia mencari menafkah. Sang ayah cukup di dalam keyakinan dia, di dalam pikiran dia, menyiapkan sandang, ya, pangan dan papan. Cukup 3 hal ini dalam pikiran dia. Sehingga ketika anak sudah masuk usia sekolah, maka yang mencari sekolahnya adalah sang ibu. Ketika sudah mendaftar, yang mendaftarkan pun sang ibu. Ketika nanti ada musyawarah harus datang orang tua, yang datang juga ibu. Bahkan ketika anak ada masalah, dipanggil orang tua, yang datang ibu. Ketika rapor seharusnya disampaikan informasi perkembangan anak kepada kedua orang tua, yang datang ibu. Mengantar, menjemput sehari-hari sang ibu. Ini adalah salah besar di dalam pendidikan. Yang kedua, apabila keduanya bekerja, suami istri bekerja, maka kemudian anak ini dititip pendidikannya langsung totalitas kepada sekolah atau kepada pembantu, atau mungkin kalau tidak ada pembantu maka akan dititipkan kepada siapa? Kepada neneknya. Inilah persepsi yang salah di dalam pendidikan. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan, mari kita pahami panduan kita dalam pendidikan kita. Allah tabaraka wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ayat ini terdapat dalam surat At-Tahrim. At-Tahrim ada 12 ayat. Tepat pada ayat yang ke-6, Allah menyebutkan pesan pendidikan, pesan tanggung jawab ini kepada para orang tua. Khususnya khitab ayat itu adalah untuk kita para ayah. Orang tua kami yang sangat kami muliakan di sini. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, para ulama mengatakan, wa hadza nidaur rahman. Ini adalah seruan Allah tabaraka wa taala li'ibadihil mu'minin, kepada hamba-hambanya yang beriman, agar dia menjaga dirinya dan keluarganya dari neraka. Sehingga Umar radhiyallahu taala anhu ketika turun ayat ini langsung bertanya kepada Sayyidul Anbiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kami insyaallah bisa menjaga diri kami dari neraka. Lalu bagaimana cara kami menjaga anak kami dari neraka? Bagaimana cara kami menjaga keluarga kami dari neraka? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, perintahkan kepada anak keluargamu terhadap apa yang telah Allah perintahkan dalam agama ini. Dan sampaikan kepada mereka agar meninggalkan seluruh apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Itu cara bagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW agar bisa selamat diri kita dan keluarga kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Tegakkan syariat Allah. Ketika kita salat, maka ingatkan anak kita. Ingatkan pasangan kita. Ketika kita berpuasa Ramadan, ingatkan anak-anak laki-laki kita, ingatkan anak-anak perempuan kita bahwa Ramadan adalah sesuatu yang agung. Puasa Ramadan adalah rukun Islam. Sampaikan kepada mereka. Tunjukkan kepada mereka ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahwa pendidikan anak itu merupakan tanggung jawab dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita orang tua. Karena anak merupakan amanah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Anak ini adalah amanah besar yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Tabaraka wa taala. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullukum ra'in? Lanjutkan. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, kata Rasul. Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang dipimpin. Lalu kemudian Nabi menyebutkan warrajulu ra'in fi ahlihi. Seorang suami pemimpin di dalam rumah tangganya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Dia akan bertanggung jawab kepada keluarganya. Kalau seorang laki-laki adalah seorang suami pemimpin dalam rumah tangga, maka suami akan bertanggung jawab dengan apa yang berlaku dalam rumah tangganya. Seorang suami akan bertanggung jawab apa yang terjadi selama menjadi suami itu sampai meninggal dunia. Di hadapan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khair. Nabi juga menyebutkan wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Seorang wanita adalah pemimpin dalam rumah tangganya, pemimpin dalam rumah suaminya. Ini juga bahasa Nabi ini sangat perlu kita cermati. Karena Nabi mengatakan fi baiti zawjiha, yaitu dia di rumah suaminya. Maka sebaiknya seorang kalau sudah menikah itu memang harus tinggal di rumah walaupun ngontrak. Karena Nabi mengatakan itu. Ini panduan dalam kehidupan rumah tangga. Nabi menyebutkan suami pemimpin dalam rumah tangganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban dari seluruh apa yang terjadi. Begitu juga seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya, fi baiti zawjiha. Ini menunjukkan bahwa orang kalau sudah menikah memang selayaknya tinggal di rumah suami walaupun gubuk biasa. Karena akan sangat sulit bagi seseorang yang senantiasa masih berada di dalam kehidupan rumah tangga. Kalau ada di antara orang tua kami yang sudah punya menantu hari ini, kalau mereka ingin hidup mencoba bersama pasangannya, ridhokan mereka untuk berangkat di rumah kita. Biarkan mereka untuk mencoba bersama-sama menjaga dan mendidik anak mereka. Bukan berarti kita tidak sayang dengan melepas itu. Justru kita lepaskan anak kita dengan tanggung jawab yang kita berikan kepada suaminya. Ikhwani wa akhwati fi din, hafizakumullah wa ra'akum. Maka apa yang berlaku di rumah itu dari seorang istri, maka dia bertanggung jawab terhadap harta suaminya, terhadap pendidikan anaknya, terhadap amanah yang diberikan Allah untuk menjaga kesuciannya. Ini adalah amanah Allah Tabaraka wa taala. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kunci surga bagi seorang wanita? Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan pintu-pintu dan kunci-kunci surga itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadisnya, man shalla khamsaha, salat 5 waktu. Para ummahat, jaga salat 5 waktu.
Jangan kita lalai dan abai di rumah kita. Wasamat syahraha, dan puasa bulan Ramadan. Wa ata'at ba'laha, dan taat kepada suaminya. Selama perintah suami itu perintah baik dan benar, maka wajib untuk taat. Saya pernah ditanya, sejauh mana perintah suami kepada istri? Saya bilang perintah suami kepada istri adalah mutlak wajib untuk ditaati selama tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang keempat, kunci surga bagi wanita adalah wahafizat farjaha, dia menjaga kesucian dan kehormatan dirinya. Inilah 4 kunci surga bagi wanita. Apabila salatnya sudah terjaga, kemudian puasa di bulan suci Ramadan, dia taat kepada suaminya dan dia menjaga kehormatannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dia akan masuk kepada pintu surga yang mana ia suka. Rasulullah menggambarkan seakan-akan surga itu sudah milik seorang wanita. Allah ridho kepada wanita ini masuk dari pintu mana saja yang ia suka. Syaratnya 4 ini. Kaum muslimin rahimakumullah. Maka apa saja tugas kita para ayah di dalam kehidupan kita, dalam mengarungi kehidupan, menjaga dan mendidik anak-anak kita? Yang pertama, tugas kita sebagai seorang ayah adalah mendidik anak kita dengan kesolehan. Di antara hak anak yang ia dapatkan dari ayah adalah kesolehannya. Sering kita berbicara tentang anak yang saleh, anak yang salehah, tapi jarang kita berpikir tentang kesolehan kita. Sampai terkadang kita berusaha menyekolahkan di tempat yang baik, di tempat yang benar pemahaman agama. Kita pilihkan lembaga yang bagus, guru-guru yang bagus, demi anak-anak kita ini berharap menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Siapa yang sudah sanggup mengatakan dirinya sudah saleh di antara kita? Belum ada yang sanggup mengatakan saya sudah sempurna, belum. Kita jauh dengan apa yang kita jalankan ini. Kita tetap berusaha menjadi orang yang saleh. Maka pendidikan yang mesti kita lakukan, tugas kita mendidik dengan kesolehan. Hak di antara hak yang mesti diterima anak kita adalah kesolehan orang tuanya. Sehingga pekerjaan kita di dalam doa-doa yang dipanjatkan oleh anak kita, seperti mana yang sering kita baca, kita doakan. Coba lihat doa yang kita baca, Allahumma filli dhunubi wa dhunuba wali walidayya warhamni warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampunkanlah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi aku waktu kecil. Sebagaimana mereka mendidik aku, kama rabbayani. Apa artinya itu? Sebagaimana dulu mereka mendidik aku. Di tugas kita tidak hanya sekedar kama waladani. Dalam doa itu tidak disebutkan, ya Allah, ampunkanlah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka telah melahirkan aku. Bukan. Tapi dalam doa itu apa? Ada tersirat nilai usaha, pendidikan, kasih sayang yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Jasa-jasa Bapak Ibu semua, jasa-jasa kita, pengorbanan kita, semangat kita yang kita berikan itu yang dikenang oleh anak kita. Makanya doa itu kama rabbayani shaghira. Jadi tidak cukup seorang ayah, seorang ibu hanya melahirkan saja tugas lalu kemudian diabaikan pendidikannya. Tidak. Lalu kemudian diserahkan ke lembaga pendidikan. Ini Ustaz, ini anak saya titipkan ini. Nanti semoga menjadi anak saleh dan saleha. Sementara orang tua tidak berusaha mendidik dirinya menjadi seorang orang tua yang saleh. Dia tidak berusaha memaksimalkan, memantaskan dirinya.
menjadi orang tua yang saleh. Karena kesolehan itu sangat besar pengaruhnya terhadap kesolehan anak kita. Bapak Ibu masih ingat sebuah ayat di dalam surah Al-Kahfi? Apa kata Allah? Wa kana abuhuma salihah. Allah menceritakan bahwa ternyata anak yatim, dua anak yatim yang Allah jaga harta bendanya di bawah dinding rumah yang hampir roboh itu. Allah sebutkan kenapa Allah jaga harta harta kedua anak yatim ini. Allah sebutkan sebabnya, wa kana abuhuma salihah. Karena orang tuanya saleh. Karena orang tuanya saleh. Ibnu Abbas menjelaskan ayat ini, kaum muslimin dan muslimat. Allah tidak menyebutkan di dalam ayat ini kesolehan anak yatim ini, tetapi Allah jaga harta kedua anak yatim ini disebabkan kesolehan orang tuanya. Ibnu Abbas, turjumanil Quran yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang ulama tafsir dari sahabat, golongan sahabat, menafsirkan ayat ini. Apa kata beliau? Hufidha, mereka dijaga harta mereka. Kenapa? Karena kesolehan orang tuanya, dan tidak disebutkan kesolehan anak yatim ini. Makanya kesolehan kita, Bapak Ibu semua, akan sangat berpengaruh kepada anak kita di masa yang akan datang. Alhamdulillah hari ini kita bisa ngaji, kita bisa paham agama, kita bisa belajar dan bisa mengamalkan, berpegang teguh dengan sunnah. Bisa jadi karena kesolehan orang tua kita dulu, karena kejujuran orang kita dulu, karena kebaikan mereka yang tidak terungkap bagi kita. Mudah kita menerima hidayah, mudah kita menerima nasihat, mudah kita diajak untuk melakukan kebaikan, mudah kita diajak untuk ke masjid. Itu semua adalah ada bagian dari pengaruh kesolehan orang tua kita kepada kita. Sehingga kesolehan orang tua itu tidak hanya diberikan Allah kepada anak langsung kita, tetapi kesolehan orang tua itu akan berkelanjutan sampai ke anak, cucu dan cicit kita. Apa buktinya? Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan surat Al-Kahfi ini, kata beliau, dua anak yatim yang dijaga Allah ini adalah sudah garis keturunan yang ketujuh. Artinya bukan bapaknya yang langsung soleh, tapi bapak dari bapak 7 keturunan sudah generasi yang ketujuh. Bisa kita bayangkan, hari ini kita hidup, hari ini kita bisa menjalankan agama dengan mudah, tidak ada orang yang melarang ke masjid, ya, kita bisa ngaji dengan baik, kita bisa melaksanakan aktivitas apa saja dari kegiatan agama ini. Tapi kita tidak tahu di masa-masa yang akan datang, di masa anak-anak kita hidup, kita tidak tahu kondisinya. Maka dengan kesolehan yang kita bangun hari ini, kita berharap Allah Subhanahu wa taala akan menjaga anak keturunan kita. Ada sebuah kisah dari Sayyid bin Musayyib. Beliau mengatakan, setiap kali aku melihat anakku, aku tambahkan rakaat salatku. Setiap kali aku memandang kepada anakku, aku tambahkan rakaat salatku, agar rakaat salat yang aku lakukan berpengaruh terhadap kesolehan anaknya. Bayangkan, dulu para as-salaf mereka begitu, berharap kesolehan yang dilakukan, ibadah kebaikan yang dilakukan itu memberikan manfaat kepada siapa? Kepada anaknya. Ada sebuah kisah Hudzaifah bin Yaman juga demikian. Beliau salat panjang, di dalam rukuknya panjang, di dalam sujudnya sangat panjang, menangis, mengucurkan air mata, di rumahnya dia salat, dan itu dilihat oleh anaknya.
Setelah ayahnya salat, ditanya oleh anaknya, wahai ayah, kenapa ayah tadi panjang salatnya dan menangis dalam salat ayah? Maka dia katakan, wahai anakku, aku berharap nak, dengan ibadah yang aku lakukan hari ini, dengan kesolehan yang aku lakukan ini, dengan salat yang aku lakukan ini, Allah perbaiki kamu nak. Allah jadikan kamu orang yang baik, orang yang bermanfaat nantinya, orang yang dekat dengan kecintaan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Begini Pak, semangat yang harus kita bangun. Maka tugas kita para ayah adalah mendidik dengan kesolehan dalam kehidupan kita. Makanya akan sangat terasa bagi para generasi salaf di saat mereka melakukan dosa, di saat mereka melakukan kemaksiatan, terasa dalam hidup mereka bukan hanya pengaruh maksiat dan dosa itu pada diri mereka, pada anak dan keturunan mereka, tapi pengaruhnya langsung terasa. Bahkan hewan-hewan tunggangan mereka itu, mereka terasa efek daripada kemaksiatan itu. Bayangkan, ya, dikisahkan dalam kehidupan para salaf, jangankan pengaruhnya kepada anak dan istrinya, tapi ketika kelalaian itu hadir dalam diri mereka, mereka terasa bahwa hewan tunggangan mereka, kendaraan mereka itu tidak lagi mudah untuk ditunggangi. Sebegitu besar efeknya bagi mereka. Maka apa yang terjadi hari ini? Anak-anak kita yang sulit diatur, mungkin istri kita yang melawan kita, yang tinggi suara dengan kita, kita evaluasi. Barangkali kesolehan kita, barangkali hubungan komunikasi kita yang kurang akur. Perbaiki hubungan kita kepada Allah, Allah akan perbaiki hubungan antara kita dengan pasangan kita. Perbaiki hubungan kita, kuatkan alaqah kita dengan Allah, akan Allah kuatkan hubungan kita dengan pasangan kita. Karena yang memegang hati kita dan hati istri kita siapa? Allah. Kita nggak bisa menundukkan 100%, nggak bisa. Karena hati kita ini berbolak-balik. Betapa banyak hari ini orang di pagi hari suami senyum pagi-pagi, tapi bisa jadi sore hari sudah berubah. Betapa banyak istri juga demikian. Pagi harinya Masya Allah di saat abangnya pergi berangkat bekerja, dengan riang gembira, senang, bahagia. Tapi ketika suaminya pulang, dia harap dengan sambutan yang hangat, tetapi yang tiba kebalikannya. Begitulah hati kita. Agar kita bisa menikmati keindahan rumah tangga, saya sebutkan satu kunci. Tolong diingat baik-baik. Agar kita merasakan kenikmatan dalam rumah tangga, maka rumah tangga harus dibangun di atas saling faham memahami, bukan saling tuntut menuntut. Kalaulah seandainya kita saling memahami dalam rumah tangga ini, maka akan sangat mudah bagi kita untuk melihat kekurangan kita atau kekurangan pasangan kita. Tapi apabila yang dikedepankan adalah saling tuntut menuntut, abang tadi pagi begini, saya begini pula. Abang tidak ada memperhatikan bacaan Al-Quran anak. Abang tidak pernah mendengarkan bacaan ayat hafalan anak. Abang cuek saja dengan diri abang. Ya sudah, sama-sama kita cuek. Ini salah satu menuntut namanya. Kalau sudah saling tuntut menuntut, yang ada pasti rasa kesal. Kita ini tidak ada yang sempurna. Dan kita menikah itu bukan untuk mencari kekurangan. Pastilah kita saling yang memiliki kekurangan. Saya punya kekurangan, pasangan kita punya kekurangan. Maka yang mesti kita lakukan adalah kita saling memahami kekurangan kita dan kita saling memberikan maaf atas kelalaian kita. Bukan yang kita kedepankan, ya, yang penting saya pengen kamu begini. Kemudian kita tidak memahami kekurangan itu. Yang ada adalah rasa sakit hati, yang ada adalah rasa tidak nyaman.
termasuk di dalam pendidikan. Jangan dikira pendidikan mendidik anak itu perkara yang ringan kaum muslimin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk salat dan bersabar. Menyuruh anak untuk salat, menyuruh keluarga kita untuk salat, butuh energi yang tidak sederhana, butuh kekuatan, kesabaran yang ekstra. Karena mendidik itu tidak mudah. Mendidik itu sebagian para ulama mengatakan ibarat orang petani. Ya, mulai dari mencari lahan yang subur, mencari bibit yang bagus, disiangi, ditanami, kemudian dirawat, dibersihkan, dijauhkan dari hama, dan itu dilakukan bertahun-tahun. Hasil belum tentu. Iya kan? Hasil belum tentu. Ada yang bisa menjamin menanam padi dia sekarang, besok panen besok. Ada menjamin? Nggak ada. Itulah ibarat kita di dalam mendidik ini. Kita berusaha mendidiknya, kemudian tinggal di lingkungan yang bagus, ya, mencarikan ibu yang salehah, ibu yang baik. Hasil itu di tangan Allah. Kita ikhtiar yang bisa kita lakukan. Hasil itu Allah yang menentukan. Makanya minta kepada Allah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita doa. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubi ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati kami, maka kokohkan hati kami dalam agamamu. Maka aturlah urusan kami dalam ketaatanmu. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang pertama tugas kita, mendidik dengan kesolehan. Agar anak kita menjadi anak yang saleh, maka mari kita berusaha memaksimalkan diri kita menjadi ayah yang saleh, menjadi orang tua yang saleh, dengan menjalankan perintah-perintah Allah, dengan menjalankan segala bentuk-bentuk syariat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tugas kita adalah mendidik dengan keteladanan. Di samping kesolehan, maka yang kedua yang diperlukan adalah keteladanan. Dalam kehidupan para sahabat Nabi yang mulia, kenapa para sahabat yang mulia memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendidik mereka. Ketika ada perintah, Nabi yang pertama melakukan. Ketika ada larangan, Nabi yang pertama meninggalkan. Qudwah hasanah itulah yang akan memberikan buah yang baik kepada anak kita. Apalagi dalam fase-fase usia 3, 4, 5, 6 itu disebutkan oleh para ulama, itu usia-usia di mana anak-anak kita sangat pandai meniru. Sehingga pendidikan di usia itu bukan perintah. Pendidikan yang paling tepat di usia 3, 4, 5, dan 6 itu pendidikan qudwah hasanah. Apa yang dilakukan oleh ayahnya akan dilakukan olehnya di masa-masa emas itu. Makanya hati-hati betul Bapak Ibu semua, ketika usia-usia itu usia-usia TK, usia-usia sebelum SD, biasanya di kita ini ada TKA, TKB, ya, TK besar gitu ya, PAUD ya, sebelum itu PAUD. Itu hati-hati betul, karena itu adalah usia sangat menentukan bagaimana anak-anak kita. Bayangkan kalau nanti di usia itu dididik oleh guru yang tidak faham dengan adab, tidak faham dengan tata cara berpakaian, tidak faham dengan syariat, dipegang oleh seorang guru wanita misalnya yang tabarruz, yang dilihat dari gurunya, pakaian gurunya, tampilan gurunya, ucapan gurunya, maka itu adalah modal untuk anak kita ke depannya. Makanya para bunda, kalau bisa di usia-usia emas itu, maka itu tanamkan kebaikan-kebaikan, tanamkan qudwatun hasanah, sampaikan dialog-dialog iman itu, penguatan-penguatan tentang kecintaan mereka terhadap Allah dan Rasul. Kokohkan mereka dari sisi iman melalui cerita-cerita dan kisah-kisah yang
disebutkan Allah di dalam Al-Quran. Sampaikan kepada anak-anak kita, karena kisah itu akan membentuk karakter-karakter mereka. Makanya Nabi SAW ketika usia-usia itu adalah usia-usia sangat pandai anak kita meniru dari orang tua, maka pendidikan yang paling tepat kita berikan adalah dengan cara memberikan contoh yang terbaik. Terkadang di usia itu, ya, itu ucapan perintah kita banyak, tapi terkadang tidak terlalu dikerjakan, karena memang bukan perintah itu yang berkesan, tapi yang berkesan itu apa? Tauladan. Apa yang diucapkan itu yang akan ditiru, apa yang dilihat itu yang akan dicontohnya. Ikhwani kaum muslimin rahimakumullah. Ini yang kedua, qudwah hasanah. Jadilah seorang ayah yang teladan di dalam menjalankan perintah Allah, di dalam meninggalkan larangan Allah, di dalam berucap, di dalam bersikap, di dalam segala bentuk muamalah kita. Maka anak kita akan belajar dari kita bagaimana ayahnya, bagaimana orang tuanya di dalam keteladanan ini. Sehingga kita dapatkan dalam kisah para as-salaf, luar biasa keteladanan itu. Sehingga dulu di zaman-zaman kehidupan di mana kejayaan Islam, seperti Imam Ahmad bin Hanbal, seorang anak yang menjadi ulama besar seperti dia, dan juga generasi-generasi salaf yang lain, anak-anak mereka meniru bagaimana ayah mereka, bagaimana orang tua mereka, dan apa yang mereka lakukan kebiasaannya adalah seperti apa yang dilakukan oleh orang tua mereka. Yang ketiga, tugas kita, nasihat untuk para ayah adalah di mana kita mendidik tentang halal dan haram. Bukan perkara yang ringan di dalam syariat ini tentang halal dan haram. Tugas kita para ayah seperti mana Allah katakan, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kalian, jaga keluarga kalian, kata Allah, dari neraka. Maka seorang ayah mesti memikirkan bab halal haram ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lahmun nabata an suhtin fannaru aulabi. Daging yang tumbuh dari sumber yang haram, yang paling dekat itu bukanlah surga tapi nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka sadarlah, sebagian orang tua yang membawa harta haram ke rumahnya dari hasil korupsi, dari hasil diambil dari sumber yang tidak baik. Maka perhatikan anak kita, anak yang tak berdosa, yang tidak tahu dengan perilaku kita. Perhatikan baik-baik. Mereka itu orang yang pertama yang menjadi tumbal dari perilaku buruk kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surat At-Tahrim ini, Allah tegur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di saat Nabi salah tingkah disebabkan oleh perilaku beberapa istrinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam haramkan untuk dirinya madu, padahal madu itu sesuatu yang dihalalkan untuk kita umatnya, untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah mengharamkan madu yang dihalalkan Allah, Allah tegur langsung dalam firman-Nya. Allah tegur langsung, ya ayyuhan nabi, kata Allah, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Kenapa engkau haramkan sesuatu yang telah Allah halalkan untukmu? Tabtaghi mardata azwajik. Apakah engkau dengan sikap seperti itu ingin mencari ridha istrimu, ingin supaya dia senang denganmu? Bayangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja ketika dia mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah, ditegur langsung oleh Allah tabaraka wa taala. Apalagi sudah jelas-jelas haram di dalam syariat kita, lalu dibawa juga ke rumah, diberikan kepada anak kita. Tentu ini lebih dahsyat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia sama saja ya mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sama. Bahwa kita tidak boleh melakukan itu. Maka lihat baik-baik istri kita agar senang dengan penghasilan kita banyak,
Ya rumah besar, kendaraan nyaman gitu kan. Uang belanja dikasih, ya ada, dan seterusnya. Jangan kita karena memandang istri kita nyaman, anak kita bahagia, tapi kalau itu sumbernya haram, sungguh tidak akan ada keberkahan dalam rumah tangganya. Allah cabut, Pak. Allah akan ambil keberkahan itu. Allah akan kikis keberkahan itu dalam rumah tangganya. Kita tidak akan ada kedapatkan kenyamanan, kebahagiaan yang hakiki. Tidak akan ada kebaikan-kebaikan yang tumbuh dalam rumah itu. Karena sesungguhnya keberkahan itu apa artinya? Al-barakah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan-kebaikan. Maka jangan heran di rumah yang rezekinya sumbernya dari sumber yang haram tidak tumbuh kebaikan. Untuk sholat saja susah, untuk bersedekah susah, anak dididik susah, istri dinasihati susah. Tiada kenyamanan, walaupun hartanya melimpah ruah, rumahnya luas, mobilnya cantik, nyaman, tapi tidak ada yang bisa mendatangkan ketenangan dari sisi keluarga. Tidak tumbuh dalam rumah tangga itu keberkahan, tidak tumbuh dalam rumah tangga kebaikan-kebaikan. Sulit sekali. Jangankan salat malam, salat 5 waktu saja berat. Ada saja halangan rintangannya. Maka oleh karena itu ikhwani wa akhwati fiddin, mari kita perhatikan halal dan haram. Mari kita perhatikan sumber rezeki kita. Mari kita jaga anak dan keturunan kita. Karena orang tua akan pertama ditanya Allah tentang tanggung jawab dia kepada anaknya sebelum anak akan ditanya oleh Allah tentang bakti dia kepada orang tuanya. Bahkan dalam sebuah athar disebutkan ada ayah yang sudah masuk, sudah jatah dia surga, tapi ada anak tahan ayahnya menghadap kepada Allah. Saya tidak ridha ayah saya masuk ke dalam surga. Dulu ketika saya di dunia tidak pernah saya diperintahkan untuk salat, tidak pernah diabaikan, tidak pernah saya diberikan bimbingan, tidak pernah diajarkan agama Allah. Saya tidak ridha orang tua saya masuk surga. Bayangkan, jangan sampai kita ditarik oleh anak kita nanti, ya, sehingga kita tidak masuk surga karena kelalaian kita kepada mereka. Azan. Kita dengarkan azan di sini.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Terkait dengan halal haram, ada sebuah contoh dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bagaimana kehati-hatian Rasulullah di dalam menjaga keluarganya dari neraka. Ada sebuah kisah cucu beliau Hasan ibn Ali bin Abi Talib satu hari dilihat oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi memakan kurma sedekah. Kurma sedekah adalah sesuatu yang haram bagi Rasulullah dan keluarga dan anak cucunya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat cucu beliau yang masih kecil memakan kurma sedekah ini, lalu dikejar oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi congkel mulut yang mungil itu. Dipaksa oleh Nabi untuk dikeluarkan. Sampai Nabi mengatakan, "Ya Hasan, ama ta'lam?" Wahai Hasan, tak tahukah kamu bahwa kita tidak makan sedekah? Kita keluarga yang tidak boleh makan sedekah. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak membiarkan Hasan kecil makan menyempurnakan sampai habis, enggak. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam paksa si Hasan untuk dikeluarkan. Bahkan Nabi SAW sampai mencongkel mulut yang mungil itu sampai Hasan mengeluarkan. Inilah teladan kita sallallahu alaihi wasallam di dalam hal dan haram. Nabi tidak memberikan alasan seperti kita hari ini memberikan alasan. Itu kan masih anak kecil yang belum tahu syariat, masih belum balik, dan masih banyak alasan yang lain. Ini kan cuma sekali, tidak ada masalah. Subhanallah. Disinilah kesalahan kita. Andai ini yang menjadi alasan kita dan ini terus kita biarkan, maka anak itu akan terbentuk terbiasa dengan apa yang kita biarkan dari yang haram. Ini tauladan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai orang tua, jika ada anak kita pulang ke rumah bawa sesuatu buah-buahan apapun namanya yang itu kita tidak tahu dari mana sumbernya, maka sikap yang kita lakukan adalah menanyakan, dari mana nak rambutan kamu bawa? Dari mana mangga ini? Ini mangga siapa kamu ambil? Kalau itu sudah kita lakukan, insya Allah keluarga kita akan terbiasa dari sesuatu yang terjaga dan sesuatu yang haram. Misalnya sama alat-alat sekolah, ibu-ibu tolong lihat anak-anak kita, pensilnya, buku-bukunya, penanya, apapun mainan anak-anak kita misalnya, sekiranya kita tidak pernah membelikan pensil, pena, buku-buku itu, tanyakan kepada mereka, ini buku dari siapa? Ini pena ini siapa yang membelikan? Kamu dapat dari mana, nak? Tanyakan. Jangan dibiarkan, karena itu akan terbiasa. Bahkan misalnya kita bawa anak kita main ke sepupunya yang berbeda jarak rumah, itu kan, kita bawa main di hari libur, main dia berapa jam, makan mungkin setengah hari main sama sepupunya. Ketika kita pulang sampai di rumah, tiba-tiba ada sama anak kita mainan sepupunya yang dibawa pulang. Apa sikap kita? Kita mesti sampaikan ke dia, ini tidak boleh kita bawa. Ini kan punya sepupu, Bu, gitu kan. Nah, ini milik dia. Kamu tidak boleh mengambilnya.
Ini bukan milik kita. Pulangkan. Kalau seandainya bisa kita selesaikan hari itu, kita selesaikan. Kalau tidak, kita sampaikan, kita minta izin dan akan kita kembalikan. Ini pendidikan luar biasa. Dan ini yang hilang hari ini. Ini ada anak yang datang bawa rambutan merah besar, sama semangat pula emaknya menyambut di rumah. Sini naknya, susah mau makan ya kan. Subhanallah. Tidak ditanya dulu. Ini rambutan dari siapa? Siapa yang membelikan? Punya? Di mana kamu dapatkan? Kita tanya. Inilah bentuk pendidikan, disaring. Ditanyakan apa yang dia dapat, yang dia makan. Karena ini sangat berbahaya. Makanya ikhwani wa akhwati fiddin, di dalam konsep memilih tempat tinggal pun demikian. Kenapa kita disuruh oleh para ulama kita tinggal di tempat, di lingkungan orang-orang yang saleh? Di antara manfaatnya adalah dalam bab makanan. Karena anak-anak kita akan main ke rumah tetangga kita. Dan kita takut sekali kalau dia makan di tetangga kita dan kita tahu sumber rezekinya dari sumber yang haram. Makanya nasihat para ulama di dalam mencari rumah, al-jaru qabla dar. Perhatikan tetangga sebelum kita menentukan di mana kita akan bangun rumah dan di mana kita akan menyewa rumah. Lihat tetangga kita. Ini orang sholat apa enggak? Ini orang bagaimana agamanya? Perhatikan itu. Karena akan sangat berpengaruh dengan apa yang ada di lingkungan terhadap anak kita. Apalagi di dalam pendidikan. Kita tidak boleh nonton TV. Tidak boleh anak kita dengarkan musik. Di sebelah hiburan anaknya TV, hiburannya musik, games. Itu repot Pak kita. Repot kita. Apalagi diajaknya makan. Bu, tidak apa-apa ya anak, ibu makan di rumah kami. Kalau sumbernya haram Pak, hati kita ketar-ketir Pak. Kita tidak tahu. Entah kue yang dibelikannya, entah masakan yang dimasak oleh ibunya. Kita tahu ini sumber bapak ini dari rezeki yang haram ini. Kita tahu ada dari rezeki itu dari sumber haram. Kalau begini kita dapatkan, ambil keputusan pindah rumah. Karena apa? Karena pengaruh itu bukan hanya sekedar sehari Pak. Kebaikan itu butuh waktu lama dan panjang mengawalnya. Tapi kalau keburukan, kejahatan, itu akan sangat mudah tersebar dan berpindah kepada orang lain. Makanya para ulama di antara nasihat mereka untuk menentukan ya tempat tinggal itu, maka tentukan dulu tetangga sebelum kita memilih tempat rumah yang akan kita tempati. Sebagaimana Ibrahim alaihissalam ketika dia berangkat ke kota Mekah dari Palestina, ditinggalkan Hajar dan anaknya Ismail yang masih kecil, dititipkan beberapa butir korma dan sedikit air minum, ditinggalkan di lembah yang tak ada orang, yang tidak ada tanda-tanda kehidupan, yang tidak ada tanda perekonomian. Tapi kata Ibrahim alaihissalam, aku tinggalkan mereka di tempat yang tidak ada tanda kehidupan ini, tapi aku tinggalkan mereka di samping rumahmu, di samping Ka'bah. Apa tujuan Ibrahim alaihissalam? Agar anak-anaknya, agar keluarganya mendirikan salat. Liyuqimus salah, kata Ibrahim. Kalau rumah kita dekat dengan masjid, insya Allah ya, kita akan mudah untuk menjaga berjamaah. Tapi kalau azan sayup-sayup kedengaran, nanti mulailah bisikan-bisikan. Apalagi sudah batuk-batuk dan seketek kan. Ada uzur, demam,
Masjid kan jauh. Nah, mulailah nanti alasan-alasan itu. Tapi kalau kedengaran azan lantang ke rumah kita dan dekat dan mudah kita untuk datang, insya Allah kita akan sangat ringan dan mudah untuk datang ke rumah Allah, dan kita pun malu kepada diri kita dan kepada Allah kalau tidak datang ke masjid. Karena sesungguhnya masjid ini sumber cahaya untuk kita dan keluarga kita. Bagaimana mungkin rumah itu akan bercahaya kalau rumahnya dia tidak tersambung dengan rumah Allah? Kita menginginkan baiti jannati, rumahku surgaku, anak-anak soleh dan soleha. Tapi orang yang tinggal di rumah itu tidak kenal dengan rumah Allah, tidak pernah mendengarkan seruan Allah, tidak pernah dia merasa ada tanggung jawab di dalam agama ini. Apa yang mau diharapkan untuk kebaikan anak kita? Makanya sesungguhnya ketika kita ke rumah Allah, ketika para ayah ini datang ke masjid salat berjamaah, maka dia membawa cahaya-cahaya kebaikan itu ke rumahnya. Karena Allah katakan bahwa tempat untuk mencari cahaya itu di rumah Allah Subhanahu wa taala. Baca surat An-Nur, baca tafsir, tadabburnya bagaimana para ulama. Surat An-Nur ini surat yang sangat dahsyat berbicara tentang nasihat rumah tangga. Hubungan kita dengan pasangan kita, hubungan kita dengan syariat ini, bagaimana keluarga ini harus terikat kuat dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Namanya surat An-Nur. Apa artinya? Cahaya. Jadi kalau rumah kita ingin terang, cahaya, nyaman, maka hidupkanlah syariat Allah di rumah kita dan sambungkan pipa rumah kita dengan rumah Allah ini. Jangan disambungkan ke tempat lain. Ini rumah ini akrab dengan pasar, akrab dengan mall, akrab dengan tempat-tempat musik, akrab dengan tempat-tempat keramaian. Ada pasar malam, masya Allah, semuanya berangkat. Tapi kalau ada kajian tidak terlihat. Masjid tidak pernah dikunjungi. Azan lewat saja. Ya subhanallah. Apa yang mau kita inginkan dari anak-anak kita? Apa yang kita harapkan dari mereka nanti? Pada Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, ya Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa ibadur rahman. Allah katakan, ya Allah, karuniakanlah kepada kami pasangan-pasangan kami dan anak-anak keturunan kami yang menyejukkan pandangan. Qurrata a'yun, generasi yang menyejukkan pandangan kita. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Inilah visi besar kita. Maka inilah tugas kita para ayah, menanamkan visi besar kepada anak kita dengan cara mendialogkan kepada mereka dan satukan visi ini antara pasangan kita. Makanya di antara pelajaran dari surat Al-Furqan 74 ini apa? Sebelum anak-anak itu ya menjadi anak yang qurrata a'yun, di antara syarat yang Allah sebutkan sebagaimana urutannya, ya kan urutan ayat itu apa? Rabbana hab lana min azwajina, ya Allah berikanlah pasangan kami, wa dzurriyyatina, baru keturunan kami yang seperti apa? Qurrata a'yun, generasi yang menyejukkan pandangan. Para ulama mengatakan bahwa syarat agar mendapatkan qurrata a'yun, maka langkah pertamanya adalah masing-masing dari pasangan sudah harus mampu menjadi qurrata a'yun bagi pasangannya. Selama suami belum bisa menjadi penyejuk mata bagi istri, atau sebaliknya istri tidak bisa menjadikan pandangan suaminya tenang kepadanya, apa yang mau diharapkan? Karena anak itu adalah bagaimana kitanya. Anak itu adalah bagaimana orang tuanya. Kalau orang tua berusaha
untuk menjadi orang tua qurrata a'yun, insya Allah anak-anak akan ngikut. Makanya dalam pembahasan Bapak Ibu pendidikan itu membahas anak itu nomor sekian. Kalau kita baca buku para ulama kita tentang rumah tangga, tentang pendidikan, yang dibahas pertama kali itu adalah tentang orang tua. Karena anak itu muaranya. Anak itu adalah hilirnya, hulunya orang tua. Kunci mereka kesolehan itu orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah selesai, hubungan suami istri selesai, komunikasinya lancar, baik, saling memahami, saling mendengarkan, saling membantu dalam pendidikan, insya Allah anak tak akan sulit, Pak. Akan mudah. Sering saya katakan, jangan kita banyak menuntut ke pasangan kita sementara kita abai kepada dia. Ibarat mata rantai yang tak boleh putus. Kalau kita bisa membahagiakan pasangan kita, insya Allah istri kita pun akan punya tanggung jawab untuk mendidik anak kita. Komunikasi harus dibangun. Komunikasi harus dibangun antara keduanya. Bagaimana caranya? Maka dengan seperti ini. Kalau ngaji itu bersama-sama. Duduk majelis ilmu itu kalau bisa dengan pasangan. Dengan pasangan. Karena ketika nanti setelah kajian kita ini, kita pulang. Sama-sama kita diskusikan. Kalau belum kita berusaha sama-sama meningkatkan, kita sama-sama berusaha. Ya, mungkin Abi kesalahannya di sini. Ya, Umi, Bunda di sini. Sudah, kita sama-sama perbaiki. Itu ada usaha. Ada usaha. Tapi kemudian kebersamaan kita lihat selama ini kemana? Yang paling banyaknya keluarga ini bersamanya dalam urusan agama, akhirat, atau dalam urusan dunia. Orang sering, Pak, pergi semobil anak, bini, semua suami istri, tapi seringnya ke pasar, seringnya beli baju, sering beli sepatu, seringnya ke mall. Tapi jarang bersama pasangan suami istri satu mobil dengan anaknya ke masjid misalnya, atau ke tempat pengajian, atau silaturahim, atau ke tempat-tempat yang memberikan manfaat untuk agama kita. Kalau kita misalnya anak-anak kita masuk pesantren, ini pengalaman, dan ini juga bagian daripada pendidikan kita bersama. Ada sebagian orang tua, anak ingin dimasukkan ke pesantren setelah tamat SD, tapi anak ini tidak pernah disampaikan tentang keinginan kita, nanti kamunya seperti apa, nak, Abi harapkan kamu begini-begini, maka jalannya di sini. Tidak pernah dia mendengarkan kata pesantren tuh. Tiba-tiba tamat SD terima ijazah langsung daftar pesan. Iku apa kau ya katanya. Wajar kalau anak tidak mau menerima. Wajar anak kalau seminggu pulang. Wajar anak sakit-sakit minta pulang. Tidak pernah dia dialogkan. Islam itu agama yang penuh dengan tahapan. Semua ditahap. Semua ada tahapan-tahapan. Sampaikan pesantren itu begini. Ajak anak kita, yuk liburan besok kita jalan-jalan ke pesantren, nak. Ceritakan kalau ada abang-abang yang pulang libur pesantren, panggil, ajak makan, cerita, gana pesantren. Begitu. Lakukan ini, insya Allah mudah bagi kita untuk meminta, menyampaikan itu ke anak kita, apa yang kita inginkan. Karena pendidikan sudah kita berikan sejak awal. Dan kasus terjadi dengan salah seorang ikhwah kita. Di antar pesantren 2 hari minta pulang. Ustaz, pusing saya. Kenapa? Ya sudah saya bayar semuanya. Dan saya berharap besar kepada dia untuk menjadi ini dan itu. Saya bilang, Bapak berapa kali baru bercerita tentang pesantren? Berapa kali ajak dia nengok pesantren? Berapa kali bertemu dengan orang-orang yang pernah mondok di pesantren? Tidak pernah, Ustaz. Nah itu diwajar kalau anak itu, karena tidak tahu dia. Bayangannya apa pesantren kan? Capek, lelah, ya kan? Semua hidup diatur, makan diatur, bangun tidur diatur, untuk tidur diatur. Kalau di rumah nyaman, ada AC, makanan enak, kemana saja sore-sore bisa main dan seterusnya. Berbeda jauh kehidupan dia pesantren dengan di rumah. Kalau kita tidak mulai masukkan dialog-dialog iman tentang keutamaan menuntut ilmu, anak kita akan sulit untuk pergi dan belajar seperti itu. Ikhwan wa akhwat fiddin. Nah, ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana kalau kami ini bekerja?
suami istri bekerja, pagi pulang sore. Bagaimana seharusnya? Nah, kalaupun seandainya ada di antara kita kaum muslimin dan muslimat yang seperti ini kondisinya, maka jangan berikan waktu sisa kita kepada anak kita. Artinya ketika kita pulang ke rumah, ambil peran itu, walaupun tidak lama. Kita sebagai ayah, hadir kita dengan dia. Jangan hanya dipandang dengan sapaan-sapaan satu arah saja. Yang ada hanya perintah. Makan, kamu sudah makan belum? Dah minum belum? Dah ini belum? Dah. Itu sudahlah di sekolah dapatkan nasihat-nasihat dari gurunya, ya, perintah-perintah dari gurunya. Di rumah pun terkadang ayahnya pun begitu. Anak semakin hari semakin jauh dari orang tuanya. Artinya apa? Ketika kita pulang di sore hari, maghrib mungkin kita sudah di rumah, ambil peran itu. Kalau laki-laki dia, yuk kita siapkan dia, ajak dia, yuk kita ke masjid, ikut ayah, ajak dia. Itu waktu yang sangat luar biasa, waktu yang sangat berkualitas dengan anak kita. Pulang nanti, ya, Isya misalnya ada kajian, pulang kita sama-sama. Setelah Isya sempatkan sebelum tidur itu untuk menyampaikan dialog-dialog iman, sampaikan nasihat-nasihat, sampaikan pesan-pesan, sampaikan berbagai macam bentuk keinginan-keinginan kita dan apa yang membahagiakan dia. Kalau itu terjadi, insya Allah keakraban terbangun antara kita dengan anak kita. Terkadang kita hanya bisa mengatakan, ayah capek nak, ayah lelah, nantilah kamu sama bunda saja, atau besok dan seterusnya. Sampai besok anak tiap hari kecewa. Mudah-mudahan di sini tidak ada. Di kota-kota besar, ya, mungkin di Pekanbaru juga sering saya alami pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Terjadi kerenggangan antara dia dengan anak, dia dengan pasangan, seterusnya. Dan sering saya sampaikan, bagi istri yang bekerja, saya bilang, nasihat untuk para ibu dan para istri yang bekerja. Kalau di luar sana dia punya jabatan, kalau di luar sana punya amanah besar, ingat ketika pulang ke rumah, jabatannya apa? Dia sebagai seorang istri dari suami dia, dan dia sebagai seorang ibu dari anak-anaknya. Kerjakan tugas itu. Sebagai fungsi seorang istri, kalau suami minta air, minta dibuatkan teh hangat misalnya, lakukan dengan penuh ridho, walaupun itu lelah. Karena itu adalah perintah suami yang wajib untuk ditaati. Ada anak menyambut dengan penuh yang gembira, bunda pulang ke rumah sore-sore, diceritakan apa yang ia dapatkan di sekolah, ada PR, ada ini, dan nanti aja nak, bunda lelah sekali hari ini, nanti aja ya nak ya. Ini akan memberikan pengaruh kepada kejiwaan anak kita, sehingga mereka tidak merasa dekat dengan kita, dan akhirnya kita ya juga merasa tidak dekat dengannya, dan hubungan tidaklah harmonis. Ketika hubungan akrab, komunikasi kita lancar, insya Allah Bapak Ibu semua, ya, kalau kita baca literatur para ulama dan sebagian para ya ulama, kita lihat juga dalam kehidupan kita hari ini, terbangun komunikasi yang baik, terbangun komunikasi yang bagus. Insya Allah anak-anak kita akan sangat mudah kita harapkan mereka akan menjadi harapan-harapan kita, yang menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat di masa mereka nantinya. Dan terakhir, sebagai tugas kita sebagai orang tua, di samping kita mendidik dengan kesolehan, nasihat kita, kemudian mendidik dengan keteladanan, memperhatikan halal haram, kemudian juga kita harus berusaha menjadi ya memberikan waktu yang terbaik kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita. Perhatikan dan berikan waktu itu kepadanya, bukan hanya sekedar ya sisa waktu, atau bukan hanya sekedar dialog yang terbangun dengan satu arah, tapi berikan dialog-dialog yang menyentuh hati anak-anak kita. Pesankan kepadanya pesan-pesan Allah, sampaikan kepada anak kita pesan-pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi memesankan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dengan dialog-dialog, ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, nah Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahak, ya, jagalah Allah, engkau akan dapatkan di hadapanmu. Terakhir, kita sering-sering meminta tolong kepada Allah, sering-sering memohon
berdoa kepada Allah. Karena Nabi mengatakan, wa iza sta'anta fasta'in billah, minta tolong engkau kepada Allah. Wa iza sa'alta fas'alillah, jika berdoa-berdoalah kepada Allah. Apalagi di dalam mendidik, di dalam tugas amanah besar ini, kita tidak akan mampu dengan kekuatan kita, dengan ilmu kita, dengan kesolehan kita masih jauh. Tapi apa yang bisa membantu kita adalah Allah Subhanahu wa taala yang menguasai hati-hati anak-anak kita, yang menguasai jiwa dan seluruh anggota tubuh kita. Maka minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering-seringlah kita berdoa kepada Allah, sering-sering kita meminta kepadanya, memohon kepadanya. Panjangkan sujud kita, panjangkan ruku' kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah ibadah-ibadah sunnah yang kita harapkan itu akan menambah kesolehan anak-anak kita. Jangan pernah kita lalai di dalam berdoa kepadanya. Dan jangan pula kita pernah mendoakan yang terburuk untuk anak-anak kita. Karena Nabi mengatakan, jangan kalian doakan keburukan untuk keluarga kalian, jangan pernah kalian doakan keburukan untuk harta kalian, dan jangan pernah doakan keburukan untuk anak-anak kalian. Seperti apapun kondisi mereka yang mengecewakan kita, yang membuat kita bersedih, tapi tetaplah tegar hati kita bahwa doakan terus anak-anak kita agar Allah bukakan hatinya, agar Allah berikan kepadanya hidayah, agar Allah jadikan kecintaan terhadap ilmu dan agama ini. Allah jadikan hatinya terbuka untuk cinta kepada Rasul dan sunnah-sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Doakan terus. Seperti mana doanya ibu Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari belasan tahun dia berdoa kepada Allah agar Allah sembuhkan mata anak beliau. Al-Imam Al-Bukhari itu memiliki sakit yang tidak bisa memandang, tidak bisa melihat. Maka ibunya setiap malam berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah, meneteskan air matanya kepada Allah, memohon, meminta kepadanya agar Allah sembuhkan matanya. Di usia belasan tahun Al-Imam Al-Bukhari Allah berikan kesembuhan. Lalu dia katakan, aku wakafkan anak aku di jalan Allah. Aku mohon kepada engkau ya Allah agar diberikan kepadanya kebaikan, agar dia menjadi orang yang bermanfaat bagi umat ini. Allahu Akbar. Hari ini kita mendapatkan bukti dari doa dia. Al-Imam Al-Bukhari menjadi ulama besar. Kitab yang dikarang oleh beliau adalah sebaik-baik kitab setelah kitab Allah. Sebaik-baik kitab, dan itu ijma' para ulama. Berkat doa seorang ibu yang mendoakan, tak pernah putus mendoakannya. Teladan dari ayahnya juga. Kata ayah Imam Bukhari, aku tidak pernah berikan satu butir yang haram kepadamu nak. Satu butir tak akan kuberikan sesuatu yang haram kepadamu. Kesungguhan dan kejujuran ayahnya itu menjadikan keberkahan dalam keluarganya, sehingga anaknya menjadi seorang ulama besar. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan untuk mendapatkan cita-cita kita semuanya, menjadikan anak-anak kita anak-anak yang saleh dan salehah, anak-anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita sudah memahami tugas-tugas kita sebagai ayah, maka mari kita sama-sama berusaha menjadi orang-orang yang meningkatkan kesolehannya, memperhatikan halal haram dalam rumah tangganya, mendidik dengan keteladanan, kemudian memberikan waktu yang terbaik untuk anak-anak kita, menyampaikan nasihat-nasihat kepada anak-anak kita. Jangan sampai kitalah penyebab kerusakan anak kita, jangan sampai kitalah penyebab penyimpangan. Alhamdulillah ya Rabb.